Nah, waktu tahu Kak Laura menjadi Muslim, pindah ke Islam, gimana respon mereka? Responnya angkat tangan. Saya diusir yang pastinya, diusir. Saat bersyahadat, gimana rasanya? Entah kenapa air mata langsung keluar, jadi-jadinya. Perasaan kok ringan amat, kok ringan ini badan semua ringan gitu, kayak nggak ada beban. Saya merasa kayak baru bangun dari tidur yang berapa hari gitu. Mungkin saya juga bisa mengajak, merangkul bapak saya. Saya nggak semenyesal ini gitu. Saya benar-benar telat mengenal agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari dalam kisah Inspirasi Mu'alaf. Yuk hijrah, hijrah itu keren. Alhamdulillah hari ini saya bersama seorang yang di tahun 2017 memutuskan menjadi seorang muslim. Kembali ke fitrah dan mulai mempelajari Islam secara utuh. Setiap mu'alaf itu selalu punya cerita yang berbeda, kisah yang unik dan menarik, dan pastinya inspiratif. Dan tamu kita kali ini memilih menjadi seorang muslim karena pertanyaan yang besar tentang uang riba. Nah, gimana selengkapnya? Yuk sama-sama kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nama asli? Kristiani Laura Siregar. Kristiani Laura. Krisi. Iya. Kristiani Laura Siregar. Berarti Batak ya? Iya. Bataknya Batak? Batak Toba. Oh, Batak Toba. Lahir dan besar di Toba. Di Toba. Di Sumatera. Oh, berarti memang asli ya? Asli. Memang asli dari sana. Kalau agama sebelumnya? Kristen Protestan. Orang tua memang asli Toba. Asli Toba. Terus SD, SMP, SMA? SD Katolik. Di SD Bintang Kejora Katolik gitu. SMP negeri, SMA swasta HKBP. SMP dan SMA HKBP. SMP negeri. SMP negeri, SD Katolik, ya. SMP negeri, SMA swasta HKBP. Swasta HKBP. Iya. Kristen lagi ya. Iya. Berarti memang udah mendalami Kristen juga dari SD ya. Iya. Nah, berarti kesini itu kuliah apa kerja? Kerja. Oh, kerja. Kalau boleh tahu kerja apa? Bank keliling. Bank keliling. Iya. Itu kerja di orang atau kerja sendiri? Punya sendiri maksudnya? 2013 terbang dari Sumatera ke Bogor. Saya kerja ke orang 3 bulan. Di bulan keempat saya berdikari sendiri, kerja sendiri, nagihin sendiri, uang sendiri, modal sendiri, semuanya sendiri di bulan keempat. Karena udah dapat ilmu juga dari yang betul. Sebelumnya ya. Betul. Cuman itu kan termasuk termasuk riba ya, rentenir lah ya. Bisa dibilang rentenir. Sistemnya itu gimana sih kalau yang bank keliling itu? Sistem di bank keliling itu rata-rata pakai 20% bunganya. Tapi sebelum pencairan itu biasanya ada potongan. Potongannya itu 10%, di mana 5% administrasi, 5% itu tabungan. Di luar bunga? Iya. Jadi kalau dihitung emang semuanya itu bunganya 25%. Bersihnya? Iya. Kalau sekarang online ya? Banyak kan sekarang mah online. Sekarang pinjaman-pinjaman online. Kalau dulu belum ada sistem kayak gini, masih keliling. Enggak tahu juga ya, tapi buat sekarang di sini di sekitar juga masih banyak bank keliling. Banyak, malah makin banyak. Karena
rata-rata seperti ada temen gitu, keluar tetangga mau coba minjem ke bank keliling apa ke online, masih banyak ditemuin. Kadang kalau misalkan ke online nggak ACC, jadi ke bank keliling. Iya. Gitu. Dan memang sekarang banyak yang terjebak dengan hutang-hutang seperti itu ya. Betul. Cuman pertanyaan saya, kenapa kok ya? Ya ini kita sebelum masuk ke proses hijrah ya. Kenapa banyak yang terjebak hutang bukan lunas malah semakin membengkak? Biasanya pembengkakan itu ada, misalkan saya nih, si A minjam ke saya, terus minjam ke teman saya, ke saya belum lunas dan saya membungakan lagi. Banyak, ada juga permainannya seperti itu. Iya. Nah, cuman yang saya penasaran, kebanyakan bank keliling itu orang Batak ya? Iya, betul. Kalau nggak salah ya? Betul. Ini maaf nih kalau salah ya. Cuman saya perhatikan banyak orang Rata-rata, Batak. ya. Rata-rata. Bener nggak sih? Betul. Dulu sebelum berangkat dari Sumatera buat merantau ke Bogor, tujuan kan emang buat kerja ya. Nah, saya banyak nanya gitu ke teman si A, si B, sampai ke si Z. Semua orang itu nawarin jadi bank keliling, kerja di koperasi. Ada yang nawarin kerja di pabrik gitu, tapi perbandingannya 1:100. Karena rata-rata emang di bank keliling kita cepat perputaran uang. Gitu. Yang dipikirkan perputaran uang gimana biar cepet kan, gitu. Ya karena dari bunga, Iya. dari yang potongan-potongan itu. Iya, betul. Tuh, teman-teman, hati-hati dengan bank keliling ya. Dengan pinjaman-pinjaman online sekarang lagi marak. Nah, masuk ke proses hijrah. Awal mula mengenal Islam bagaimana? Atau tertarik dengan Islam? Awal mula tertarik dengan Islam itu emang dasarnya tetap dari kerjaan saya. Dulu sebelum jadi bank keliling pernah diamanat sama nenek, kalau bisa kerjanya jangan bank keliling, kata nenek. Saya tanya, kenapa? Gak boleh sebenarnya mah, itu mah kita ngebungain uang. Udah sampai di titik itu doang saya dikasih tahu sama nenek. Penjelasan yang lain nggak ada. Nah, kebetulan saya dengan semua nasabah saya deket ya, nggak ada yang namanya saya itu yang ngasih pinjaman, jadi saya harus dihargain, nggak ada yang seperti itu. Alhamdulillahnya dulu. Jadi pada deket semua. Saya sering bertanya, apakah di agama Islam cara seperti ini, minjem dengan membungakan, itu dosa apa enggak? Sering saya tanyakan. Nasabah saya semuanya menjawab dosa. Tapi ada alasannya. Alasannya kenapa? Saya minjam ke saudara nggak ada. Saya mau minjam dengan menjaminkan barang saya nggak punya barang. Makanya saya minjam seperti ini. Kalau dibilang dosa-dosa, katanya gitu. Nah, saya berpikir kenapa udah tahu dosa masih gitu, masih ibaratnya Coba-coba. Nah, ada tuh satu nasabah saya yang menjawab, kalau di agama Islam itu Kak, semuanya itu ada toleransi. Emang seperti ini kita dosa, cuma takaran dosa kita itu Allah yang tahu. Kalau emang kita udah benar-benar gak ada jalan, itu kayaknya yang namanya toleransinya di situ Kak, katanya gitu. Nah, saya berpikir lagi dong, kalau di agama Kristen mah yang namanya dosa udah dosa, gak ada toleransi apapun itu. Saya ngomong begitu. Nah, dijelasin lagi sama nasabah saya. Ditanya balik ke saya, di agama Kristen ada larangan makan babi gak? Katanya. Saya jawab nggak ada. Kalau di agama Muslim, di agama Islam ada larangannya. Tapi ada toleransi juga jikalau seseorang harus memakan atau sedang sakit dan obatnya cuma itu.
itu toleransinya bisa dan tidak akan diharamkan. Saya berpikir lagi, kok bisa gitu? Kok ada toleransinya? Soalnya yang saya tahu, yang namanya dosa udah cukup dosa gitu. Gak ada lagi penjelasan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Gak ada dulu pas di agama Kristen. Nah, sehabis itu saya udah makin banyak lagi, tiap hari bertanya aja, ada aja pertanyaan saya tentang agama Islam ke nasabah saya. Gitu. Apa pertanyaan yang paling dianggap ngena banget selain masalah pinjaman? Saya dilahirkan dari keluarga yang KDRT ya. Almarhum bapak saya sering mukulin mama saya. Nah, dulu itu yang buat saya langsung kena ke hati. Kenapa saya langsung kepikiran, kenapa enggak dengan agama Islam? Saya pengen mendalami agama Islam gitu. Saya bertanya ke nasabah saya, kalau misalkan di agama Islam KDRT itu, apakah bisa si istri menceraikan si suami? Atau dosa enggak si istri menceraikan suami? Saya bertanya. Kata nasabah saya, enggak. Karena apa? Kalau misalkan kita udah dipukul sama suami kita, kita bertahan, kita juga dosa. Kenapa dibilang dosa? Saya bertanya lagi. Kita itu udah kena batin, seakan-akan kita pura-pura. Kenapa? Kenapa harus berpura-pura sedangkan kita bisa meninggalkan? Toh juga tiap hari bakalan dipukul lagi, dan dipukul lagi. Kenapa nggak bisa ninggalin? Ditanya sama nasabah ke saya. Yang saya tahu di agama Kristen, yang sudah dipertemukan oleh Tuhan itu, yang sudah disatukan oleh Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian. Itu dasarnya dulu. Tapi kalau misalkan saya pikir dulu, mama saya sering dipukulin sama almarhum bapak saya, dan mama saya nggak bisa apa-apa, sampai kapan? Sampai mama saya harus merenggang nyawa gitu di tangan bapak saya. Karena apa? Mama saya bertahan gitu sampai sekian lama. Karena itu, karena di Alkitab ada yang menyebutkan yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Itu. Dan saya salahkan. Ya kali saya harus bertahan dengan kesakitan, dengan penyiksaan, dengan ketidaknyamanan. Saya merasa nggak benar. Ini pelajaran ya. Ini kok keliru gitu. Benar. Keimanan saya mulai goyang di situ. Letak ketidakcocokan itu ya. Iya, betul. Pemahaman itu yang nggak cocok. Jadi bawaannya amit-amit najibillahi jalik. Berarti baru suka nanya-nanya, tapi itu udah mulai tertarik dengan Islam apa belum? Baru penasaran? Baru penasaran. Nah, mulai tertarik? Mulai tertarik itu karena pertanyaan tentang perceraian itu, dan tentang ibadahnya yang saya dibilang yang katanya agama Islam itu capek, agama Islam itu ribet, harus hafal ini, harus tahu ini. Tuh, di situ saya merasa, oh tantangan ini, saya harus bisa gitu. Malah tertantang ya ketika ada yang bilang Islam tuh ribet gitu. Islam tuh capek, harus wudhu, sholat, betul. sholat lagi, bukan harus puasa, bukan nyerah, malah tertantang untuk semakin kenal lagi dengan Islam. Betul. Kalau ditanya, emang semuanya di luar nalar, dan mungkin itu hidayah saya dengan cara seperti itu. Padahal dulu saya mayoritasnya tetangga, teman-teman semua orang Kristen gitu. Kalau misalkan dibilang itu mah main-main gitu kan,
Bisa, silahkan berkomentar. Saya itu bermain dengan agama saya yang sekarang. Tapi lihat keteguhan saya sampai sekarang. Nah, mulai memutuskan bersyahadat Mulai memutuskan bersyahadat di 2017. itu gimana ceritanya sampai di titik Kak Laura yakin banget dengan semua yang Kak Laura dapatkan bahwa oh iya, oke, saya kayaknya udah memutuskan, udah sangat yakin dengan Islam, saya harus bersyahadat. Itu di titik mana? Di titik kebetulan waktu itu almarhum bapak lagi sakit ya. Almarhum bapak lagi sakit. Terus saya sering teleponan sama almarhum bapak. Kebetulan adiknya bapak, adik bapak saya ada juga yang mualaf. Tapi sampai sekarang belum pernah ketemu. Saya taunya dari almarhum bapak. Nah, pas di malam Jumat, saya ingat betul malam Jumat, saya itu lagi sakit. Lagi sakit demam berdarah. Kenapa saya tahu saya itu lagi demam berdarah? Karena emang langganan tiap tahun saya sakit itu. Daya tahan tubuh saya cepet kena demam berdarah. Semua efek-efeknya, sakitnya di mana, saya udah ngerasain dan udah tahulah, oh ini Udah kambuh hafal lagi. ya? Iya, betul. Nah, kebetulan handphone saya dulu bisanya cuma radio. Saya pasang radio, muterin tuh radio. Kebetulan dari jam 10 sampai 11 itu masih lagu-lagu pop. Di jam 10 ke 11 saya tertidur. Dan bangun-bangun setengah 1 malam. Setengah 1 malam itu handphone muternya solawatan. Nah, solawatan saya dengerin. Kok merdu, kok enak. Apa ya artinya ya? Ini bahasa apa ya? Ini nyanyinya kayak gimana? Sedangkan saya dulu di agama Kristen, kebetulan kan kita Batak Toba ya. Nah, waktu di kampung saya bernyanyi dengan bahasa saya, bahasa Batak. Saya di Bogor karena rata-rata udah pada pakai bahasa Indonesia dan semua pakai bahasa Indonesia rata-ratanya. Saya bernyanyi dengan bahasa Indonesia kan gitu. Nah, pas dengar solawatan, saya penasaran nih. Ini bahasa apa sih? Orang Islam pakai bahasa apa sih sebenarnya dan artinya apa? Kok bisa penyebutannya seperti itu gitu? Bahkan dulu saya pernah ngedenger nenek saya dan itu katanya bahasa roh katanya, dan aku nggak ngerti ya, nggak ngerti bahasa roh yang seperti apa. Dan saya ngerasa kok rada sama gitu. Ini bahasa roh apa bahasa apa gitu waktu saya mendengar Jadi belum tahu sholawat. itu bahasa Arab? Belum. Tapi suka dengerinnya. Iya. Jadi memutuskan untuk bersyahadat, semakin yakin dengan Islam secara hati ya, yakin dan mantap. Saat ya selain sering sharing dengan nasabah, Iya. terus permasalahan dengan keluarga, melihat hubungan orang tua yang seperti itu, ketika mendengarkan sholawat. Iya, dan kebetulan kan saya pas ngedengar sholawat lagi sakit ya. Di situ saya mengucapkan, ya Allah, kalau memang ini agama yang harus saya jalanin, tunjukkan mujizatmu ya Allah, ya Tuhanku gitu. Karena saya kan sering dengar azan selalu menyebutkan ya Allah, ya Tuhanku. Sedangkan pada saat itu saya nggak tahu ya Allah itu siapa gitu. Saya bertujuan ngomong ke siapa belum tahu. Tapi saya mencoba dan emang suatu mujizat ditunjukkan. Malam itu saya langsung sembuh, saya tidak merasakan namanya sakit ini, sakit itu enggak. Berat suhu badan saya langsung normal lagi, padahal sebelumnya saya lagi menggigil parah. Badan semuanya sakit kayak ditonjok se-Indonesia. Iya. Itu pas saya amin langsung alhamdulillah, itu satu keajaiban. Saya nggak bisa ngelupain itu. Keajaiban
Padahal belum Belum. syahadat. Belum. Dan besoknya saya cari teman saya yang bisa nganterin saya syahadat. Allahu Akbar. Masya Allah, Iya. luar biasa ya, indah banget ya. Iya betul. Yang saya penasaran, dulu saat masih Kristen, bagaimana sih pandangan Kak Laura tentang Islam? Dulu pas saya masih Kristen, tiap kali saya mendengar azan, saya merasa pusing. Saya kesel aja bawaannya. Jangankan mendengar azan. Ketika saya melihat orang pakai hijab, apaan sih? Sok iya, saya selalu nyebutin seperti itu. Padahal mah di belakang enggak gitu. Saya sering mengolok-olok, menjelek-jelekkan. Terus saya juga kan di agama dulu, orang meninggal itu rata-rata masukin peti, terus dipakein kebaya atau dipakein jas, seperti itu. Dia punya barang kesukaan dimasukin ke dalam peti yang saya Masuk tahu. semua ke peti ya. Sepatu, Iya betul, perhiasan. betul. Nah, saya melihat kebetulan kan tetangga di sini orang Islam semua. Ada yang meninggal tetangga waktu itu. Dia dipakein kain warna putih. Saya merasa jengkel dulu. Kok gitu? Kok dipakein kain warna putih? Nah, selang dari situ saya berpikir lagi kan ya. Soalnya di agama Kristen sendiri, manusia itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tapi yang saya garis bawahin, kenapa di agama Kristen ada bahasa manusia diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah, tetapi kenapa harus dipakaikan pakaian yang sedemikian rupa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya jadi berpikir, oh, agama Islam meninggalnya cuma dipakein kain kapan. Karena apa ya? Saya bertanya dong ke nasabah saya. Saya kembali lagi ke nasabah saya. Dijelasin sama nasabah saya. Kakak itu lahir ke dunia itu tanpa sehelai benang. Nah, kalau kakak dimasukkan ke dalam tanah tanpa kain kapan, ada hadisnya. Dan nggak boleh dipakein kain kapan, itu juga ada hadisnya kak, ada pelajarannya, semuanya akan ada kakak pelajarin. Kalau kakak masuk Islam makin tertantang dong. Kok bisa ya? Kenapa nggak pakein biasa aja? Kenapa nggak pakai gamis aja, kerudung aja, kan gitu? Saya pikir. Jadi memang ada pertanyaan besar. Iya. Kalau Kristen itu kalau meninggal seolah-olah rapi, Iya betul, dibedakin, didandanin, betul, dipakein jas. Kok Islam cuman kayak dibelit gitu doang, Iya. gitu ya? betul. Dan nggak lupa diawetkan. Dan diawetkan juga. Diawetkan, rata-rata orang Kristen diawetkan. Saya juga mengalami itu, almarhum bapak saya diawetkan beberapa hari. Padahal yang saya tahu sekarang, alangkah sedihnya gitu, mayat yang harusnya dikebumikan, ditahan, ditunda, yang harusnya sudah dipertanyakan, harus ditunda oleh manusia sendiri. Saya sedih, benar-benar sedih. Itu benar-benar dibilang pukulan terhadap saya. Kenapa terlambat ini saya mengenal agama Islam? Kalau misalkan saya dari dulu tahu seperti ini, agama Islam seperti ini, mungkin saya juga bisa mengajak, merangkul bapak saya. Saya nggak semenyesal ini gitu. Saya benar-benar telat mengenal agama Islam. Keindahan apa sih yang Kak Laura dapatkan dari Islam? Keindahan yang saya dapatin dari Islam Setelah menjadi Muslim ya? Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya terima, yang saya kerjakan setiap harinya, alhamdulillah nikmat. Saya benar-benar bersyukur banget, banyak bersyukur.
kalau saya landasin di tiap pagi saya bangun, saya bersyukur. Sampai malamnya saya tertidur pun nikmat seharian itu, setiap harinya seperti itu. Allahu Akbar. Padahal dulu waktu saya di agama Kristen, saya namanya tidak ada namanya berkecukupan. Saya selalu aja merasa kekurangan, tidak pernah merasa udah cukup, tidak pernah. Sekarang alhamdulillah sedikit banyaknya cukup, alhamdulillah buat sekarang. Jadi ada ketenangan batin ya. Ya betul, Dan ilmu syukur itu didapatkan ketika sudah menjadi muslim. betul, betul. Insya Allah. Ya dari syukur itu hati menjadi tenang. Iya. Ya. Nah di sini Kak Laura tinggal sama siapa? Di sini sama suami. Enggak. Sebelum menjadi muslim. Sebelum menjadi muslim, saya tinggal sama dibilang saudara sepupu, sama saudara kandung juga pernah, adik kandung jatuhnya, sama saudara semarga. Orang Batak itu rata-rata kuat karena marga ya. Jadi sesama marga Siregar ke Siregar juga udah kuat, udah erat banget. Pernah tinggal bareng selama 3 tahun kurang lebih. Satu kubu gitu, satu kontrakan pernah. Nah waktu tahu Kak Laura menjadi muslim, pindah ke Islam, gimana respon mereka? Responnya angkat tangan. Saya diusir yang pastinya, diusir. Tidak mau bertanggung jawab karena bukan 1-2 orang yang jadi lawan saya. Emang semuanya jadi lawan saya. Dan sampai sekarang pun keluarga saya semua lawan saya di agama saya yang sekarang. Ya Allah, jadi yang tadinya keluarga jadi musuh. Iya. Berbalik menjadi musuh. Dan mereka yang memusuhi saya emang enggak. Jadi mereka yang memusuhi Kak Laura Iya. karena Kak Laura Memilih agama Islam Iya. sebagai agama Kak Laura saat ini. Iya betul. Memutuskan tali silaturahmi mereka, bukan saya. Jadi agama kasih itu tidak diimplementasikan atau diaplikasikan ketika di kondisi yang tidak enak ya. Iya betul. Tidak Betul, enak seperti menurut itu. mereka gitu. Itu yang namanya agama kasih itu Nggak benernya kalau emang benar-benar dipakai, mereka juga harus berterima dong dengan keputusan saya, dengan keyakinan saya. karena namanya kasih itu Iya. nggak memandang Betul, kondisi ya. betul seperti itu. Setelah diusir Kak Laura pindah kemana? Dulu saya ngungsi. Pernah juga saya ngungsi di rumah nasabah saya. Ya. Dan emang saya belum syahadat waktu itu. Saya berbicara, saya ngobrol ke saudara saya mau jadi orang Islam. Pagi saya ngomong seperti itu, malamnya dirundingin lagi, ditanyakan lagi, dikira saya bercanda. Malamnya itu juga saya diusir sama saudara saya. Saya ngungsi ke tempat nasabah saya. Dan belum syahadat. Nah, selang seminggu setelah saya diusir, saya berpikiran kalau saya syahadat, kerjaan apa yang akan saya lakukan? Sedangkan saya sampai detik ini pun masih makan dari hasil saya nagihan yang saya tahu itu riba, itu dosa. Nah, waktu itu lagi marak namanya ojek online. Dan saya memutuskan untuk ojek online. Meninggalkan bank keliling. Ya. Karena sudah paham di Islam itu diharamkan. Betul. Masya Allah. Jadi sungguh-sungguh ya. Iya, insya menjadi Allah. muslim yang kafah ya. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Nah, saat bersyahadat, gimana rasanya? Entah kenapa air mata langsung keluar. Jadi-jadinya. Perasaan kok ringan amat,
kok ringan ini badan semua ringan gitu kayak nggak ada beban. Saya merasa kayak baru bangun dari tidur yang berapa hari gitu, benar-benar fresh. Dan dibilang nangis sejadi-jadinya ketika saya bersahadat. Tapi alhamdulillahnya saya merasakan ada yang beda di dalam diri saya. Iya betul. Hal kecilnya, dulu saya waktu di Kristen, saya sering memakan yang namanya daging babi. Banyak bintik-bintik, banyak butiran-butiran yang ada di badan saya, di kaki saya, di kulit saya. Sebelum saya sahadat, saya udah berhenti dong makan itu. Sebelum sahadat, karena Sudah saya mulai pelan-pelan meninggalkan. iya betul. Nah, waktu saya sahadat, dan di situ saya merasa saya udah bersih. Saya bersih dari itu semua. Saya udah merasa benar-benar hidup baru lagi sesudah saya sahadat. Dan emang alhamdulillah, saya langsung ngelihat ke kulit saya, benar-benar nggak ada, Hilang bekas-bekas itu. langsung. Oh, Akbar. Kalau misalkan bisa direkam waktu itu, saya rekam. Saksinya ada, yang ngantar saya sahadat ada. Masya Allah, merinding ya. Iya. Jadi ketika syahadat langsung berasa plong Iya, gitu betul. ya. Merasa hidup baru gimana sih Kak? Nah, kalau respon dari paman ya, dari saudara, itu diusir. Gimana respon orang tua? Alhamdulillah kalau orang tua, almarhum bapak, dia memberikan bukan kesempatan ya jatuhnya ya. Dia memberikan kebebasan buat saya memilih agama saya. Alhamdulillah mengerti. Kedua orang tua saya alhamdulillah mengerti. Dan sampai sekarang pun mama saya masih sering menghubungi saya, nanya-nanya ke saya, bahkan ngingetin saya di agama saya. Ngingetin maksudnya kayak dulu, saya udah sholat belum? Waktu saya pulang ke Sumatera pun saya sering diingetin, kamu makannya jangan di sini, ini mah bekas ini, Bekas babi. iya betul. Kamu makannya ke sana aja, di sana mah warung Padang kan gitu. Dan lebih ngerti, alhamdulillah lebih Masya ngerti mama Allah. saya. Alhamdulillah ya. Iya, Kalau betul. dapat yang ngerti kayak gitu, jadi nggak seperti Nggak balap terlalu- lain yang dapat tantangan yang berat dari orang tua. Justru tantangan itu datang dari saudara ya. Iya, saudara, bibi, paman, saudara-saudara jauh semua yang benar-benar musuh lah buat saya sekarang. Kalau dulu Kak Laura sendiri aktif nggak sih di gereja? Dulu saya aktif di gereja. Saya waktu SMA jadi singer, guru sekolah minggu juga. Saya ngerantau ke sini, saya juga sempat aktif di sini. Aktif jadi pemain rebana, aktif jadi singer juga di sini selama setahun. Waktu di Sumatera, waktu saya masih sekolah, tiap hari minggunya saya aktif. Bisa ditanya, Laura. Berarti kan ada komunitas-komunitas gereja Ada, gitu kan? ada. Nah, mereka tahu nggak kalau Laura udah menjadi Muslim? Sampai sekarang sedikit banyaknya ada yang tahu, dan ya seperti itu mereka mulai menjauhkan, melangkah mundur dari pertemanan, mulai menghilangkan Memutuskan kontak. silaturahmi. Ya, Silaturahmi ya. iya betul. Dengan kata, Di-blok, iya jangan-jangan betul, nih. ada. Ada nggak yang sempat kirim pesan gitu, Ada. ngancem atau nanya kok bisa gitu? Dulu teman saya sampai nge-WA, kamu milih agama itu apa milih pertemanan kita? Saya tidak sebodoh itu. Pertemanan masih banyak di luar. Agama cuma satu. Saya berpikir banyak teman saya yang memutuskan pertemanan kepada saya banyak. Cuma karena saya memilih agama saya yang sekarang. Masya Allah ya.
Maksudnya perjalanannya ke Allah itu sangat indah dari mulai pencariannya sampai akhirnya memutuskan menjadi Muslim. Nah, seandainya kita seorang anak kan, Iya, seorang anak yang pasti punya harapan-harapan terbaik untuk orang tua kita. iya. Nah, ketika Kak Laura mendapatkan dan merasakan keindahan dalam Islam, pasti ada harapan-harapan tersendiri atau doa yang Kak Laura panjatkan setiap hari untuk orang tua. Iya. Itu kalau bisa disampaikan, seandainya nih Mama lagi nonton, apa yang mau Kak Laura sampaikan ke Mama? Saya berdoa supaya Mama juga dapat hidayah, bisa seperti saya. Hayo bareng-bareng kita belajar, Ma. Saya juga masih belajar, banyak banget yang masih saya pelajari. Insya Allah Bapak juga di alam sana, insya Allah, Ma. Kita telat, saya telat, Ma. Saya telat. Coba dari dulu saya mengenal agama Islam. Coba dari dulu Mama ngajarin saya. Nyesel kalau lama-lama, Mah. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu. Insya Allah mudah-mudahan Mama juga ada hidayah. Keluarga yang lain juga mudah-mudahan ada hidayahnya. Kalau orang yang sangat berjasa dalam proses hijrah Kak Laura sampai di titik ini, barangkali ada itu yang sekarang jadi suami saya. Dulu saya sahadat, saya neken dia, saya mau sahadat, bahwa saya sahadat. Dia merasa ketakutan, dia kira saya bakal mempermainkan agama. Dikira gampang, dikira segampang itu, semudah itu. Jangan ngegampangin, pernah dia merasa ketakutan. Tapi karena saya kekeh, karena saya yakin dengan keputusan saya tiap hari ngomong ke dia, buru antar saya, harus. Saya benar-benar, saya diantar sadat sama dia, alhamdulillah. Selang saya sadat, saya pun bingungnya. Saya udah sahadat, saya udah memeluk agama Islam. Yang akan ngajarin saya siapa? Yang akan memberitahu saya agama Islam itu seperti apa itu siapa? Dan emang gak ada yang namanya kita berteman dekat, gak ada, berpacaran enggak ada sama sekali. Tapi karena saya yakin itu semua jalan dari Allah. Selang 6 bulan dari saya sahadat, diajakin nikah, hayu biar saya ngajarin, biar kita sama-sama belajar. Masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi ini harus kita garis bawahi bahwa ketika Kak Laura memutuskan menjadi Muslim dan meminta yang sekarang menjadi suami, meminta beliau antar untuk disyahadatkan, itu status Kak Laura dengan beliau belum pacaran, tetangga kita. Dan tetangga. bukan karena mau menikah, bukan dong. Bukan karena sama sekali, khawatir bukan. orang-orang kadang-kadang suka nih, netizen nih suka menuduh, oh karena laki-laki, Betul. gitu kan. Banyak yang mempertanyakan seperti itu, bukan netizen doang ya, keluarga saya juga banyak yang mempertanyakan itu. Tapi saya ada alasan yang kuat. Alasan saya kenapa saya memilih dia, karena saya sudah nyaman dari pertama. Dia sudah mulai membimbing saya, sudah mengarahkan saya, membantu saya. Alangkah baiknya saya balas. Saya balas bantuan dia. Dia mengajak saya, dia menawarkan saya biar lebih afdol menikah. Hayo biar bisa namanya. Dalam artian kalau udah halal, Iya. dibimbingnya pun lebih enak. Iya, gitu. betul. Betul. Ya betul memang seperti sudah itu. jalannya Allah ya seperti itu. Saya juga beranggapan seperti itu, jalan Allah semuanya. Iya, alhamdulillah. Nah, apa yang mau disampaikan ke suami ya, Iya. yang terus mendampingi, membimbing sampai di titik ini? Buat suami saya, Ahmad Dipanggilnya- Sarul, AA. Dipanggilnya AA apa ayah? AA, Bapak biasanya.
Karena sekarang udah punya anak ya, 4 tahun menikah baru dikasih kepercayaan buat Bapak Sarul, bapaknya Amara. Terima kasih banyak. Sampai sekarang masih bertahan, sampai sekarang masih nemenin, masih ngebimbing. Bapak Amara tahu mualaf itu terus aja cobaannya. Bisa aja Bapak Amara meninggalkan. Bapak Amara sendiri yang bilang mualaf itu bakalan selalu dicobain dari segi apapun. Dan di situ Bapak Amara selalu bertahan. Saya salut. Aku salut sama Bapak Amara. Makasih banyak sampai sekarang masih bertahan. Masya Allah. Apa sih yang paling diinginkan sekarang? Yang paling diinginkan sekarang, yang paling saya inginkan sekarang emang kerjaan buat suami saya. Itu doang. Saya, di doa saya berdoa kerjaan yang tetap buat suami saya. Bukan suami saya nggak kerja, tapi ada aja cobaannya. Begitu. Itu harapan saya buat saat ini. Karena kalau misalkan suami saya kerja, apapun bisa saya cukupin dari hasil keringat suami saya. Insya Allah bisa semuanya. Iya, dalam artian Kak Laura sedang diuji dalam hal ekonomi dan pekerjaan suami yang belum tetap. Nah, seandainya ada yang melihat ini dan coba untuk datang menawarkan nih saya kasih kerjaan nih, yang penting balik ke Kristen, gimana? Alhamdulillah menjalik. Pernah Terjadi? Pernah yang ada yang nawarin. Saya kasih modal 20 juta dan yang nawarin itu saudara sendiri. Saya kasih modal 20 juta, balik ke Kristen, kamu kerja jadi bank keliling lagi. Gak usah mikirin itu modal buat balik lagi ke saya, itu saya ngasih. Pernah. Jadi ditawarkan 20 juta cuma-cuma, yang penting balik ke Kristen dan menjadi bank keliling tanpa harus kembali mengembalikan uang yang dia kasih itu. Betul, pernah. Dan bagaimana reaksi? Saya tolak mentah-mentah. Duit bisa dicari. Selama saya masih punya tenaga, saya masih punya napas, saya masih bisa mencari yang namanya uang. Agama saya tidak bisa dibeli dengan uang. Masya Allah. Luar biasa ya. Inilah yang namanya akidah. Kita harus pegang kuat. Akidah kita tidak bisa diiming-iming, diperjualbelikan. Ya, karena itu yang harus kita pertahankan sampai garis finish. Insya Allah. Ada pesan buat para mualaf? Buat yang para sedang mualaf dalam pencarian. Buat teman-teman para mualaf, saya merasa nih, saya ngerti keadaan teman-teman semua dan saya juga merasa yang teman-teman mualaf rasain semua. Insya Allah kita bisa, harus bisa. Jangan pernah mundur dari titik sekarang. Kita udah jauh, kita udah hebat sampai di titik yang sekarang. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, mudah-mudahan semuanya tetap dilindungi, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita aminkan ya. Amin. Alhamdulillah. Demikian sharing hijrah kita kali ini sangat menginspirasi ya. Dan ya mengharu biru. Tadi sempat ada nangis-nangis sedikit. Masya Allah. Semoga memotivasi dan menambah ketaatan kita kepada Allah. Yuk hijrah. Karena hijrah bukan hanya milik mereka para mualaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim, tapi masih lalai dalam menjalankan perintahnya. Sebelum saya tutup, silakan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel Kisah Hijrahku agar bisa terus menjadi sarana dakwah yang lebih luas lagi. Saya Yuli Puspitasari, mohon undur diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.